jumpa lagi dengan saya Arcita Desia di vampire.id. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kapan sih kita perlu resign kantor kalau kita lagi bisnis online. Karena saya tahu ini topik yang bikin galau ya, pebisnis online. Mau resign tapi takut nanti kalau kedepannya bisnis nggak berjalan gimana gitu kan. Tapi kalau nggak resign bisnisnya nggak jalan-jalan karena besaran omset itu berbanding lurus dengan waktu yang kita taruh di bisnis kita ya. Karena ini topik yang bikin galau dan setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi komen di bawah apa sih yang kalian rasain, kesulitannya apa kegalauan kalian. Jadi nanti kita akan banyak diskusi nanti ya. Oke, sekarang kita mulai. Poin pertama yang perlu diperhatikan dalam menentukan keputusan kapan kita perlu resign adalah kamu perempuan atau laki-laki. Kenapa gini? Karena kalau perempuan resignnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kita kan di Indonesia ya. Di Indonesia itu yang namanya perempuan masih dikenal atau masyarakat menganggapnya perempuan itu wajibnya di rumah jaga anak gitu ya, ya ke keluarga lah tenaganya gitu. Sedangkan kalau laki-laki tuh memang untuk cari nafkah gitu. Nah, apa impactnya di keputusan kita? Impactnya adalah kalau perempuan itu bisa lebih cepat. Misalkan kamu udah punya 1 kali gaji, misalnya ini kamu ngantor nih, terus kamu udah senilai gaji kamu nih hasil dari bisnis online-nya, itu kamu bisa langsung resign. Tapi kalau laki-laki itu perlu pemikiran yang lebih lanjut. Kenapa? Karena dia tulang punggung. Dan yang namanya bisnis itu nggak pasti, nggak kayak kantor. Kalau kantor mau kita males-malesan kek, mau kita sakit kek gitu ya selama seminggu asal ada surat sakit pasti gaji full gitu, nggak dipotong. Paling yang dipotong adalah uang makan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Oh, saya belum kenalan. Jadi saya Arcita Desia. Saya tadinya ngantor. Jadi saya S1 desain, S2-nya manajemen bisnis. Terus saya kerja di 2 kantor. Satu di Johnson & Johnson, disebutin nggak ya? Ya sudah lah, satu di Johnson & Johnson. Waktu itu saya jadi manajemen trainee, pegang sales account. 1 tahun lah saya di situ. Sudah itu saya pindah ke Daihatsu Astra Motor, saya jadi Head of Public Relation. Nah, sebelum itu saya juga punya pengalaman pas waktu kuliah ya. Itu jadi apa sih namanya tuh, kayak kostum desainernya dari Padiangan Project. Jadi kayak kerjaan desain saya juga pernah handle. Terus saya juga pernah jadi fashion stylist di sebuah majalah, Cita Cinta. Kalau ada yang pernah kerja di 4 perusahaan yang aku sebutkan, halo. Saya pernah kerja di situ. Nah, habis itu saya bisnis. Nah, 8 bulan saya bisnis online. Saya resign karena apa? Karena saat itu penghasilannya udah setara sama gaji kantor saya. Jadi ya saya resign aja karena kan saya cewek dan waktu itu saya hamil. Jadi ya udah gitu kan, nggak ada alasan lain, resign aja gitu karena saya perempuan. Tapi kalau laki-laki itu beda lagi, perlu banyak pemikiran lebih lanjut ya. Nanti aku jelasin kenapa laki-laki itu harus dipikirin banget. Nah, yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah kepribadian kamu kayak apa. Kalau kamu tuh tipikal kepribadian yang bebas gitu ya. Terus kalau kamu diatur sama bos tuh kayak kesel gitu. Padahal bagusan ide gue. Nah, terus kalau kamu tipe yang punya banyak ide. Terus kamu kalau ide kamu nggak dipakai, terus kamu melaksanakan ide orang, kamu jadi kayak setengah hati. Itu lebih cocok bisnis sendiri. Tapi kalau kamu tipenya yang butuh dikasih petunjuk ya, dikasih arahan, harus ada SOP, semuanya harus jelas dari A sampai Z, kamu harus tahu dulu baru kamu mau ngelakuin atau kamu baru bisa melakukan. Nah, itu
kamu lebih baik pikir-pikir banyak kalau kamu mau resign dari kantor. Karena begitu kamu resign dari kantor, nggak ada yang nyuruh-nyuruh kamu untuk harus ini dan harus begitu. Karena target sepenuhnya ada di kamu. Jadi hati-hati sekali, lihat kepribadian kamu seperti apa ya. Karena begitu kamu resign, terus kamu kelamaan 2 tahun aja, 2 tahun atau ya 2 tahun aja kamu nggak ngantor, nanti kan HRD atau personalia akan nanya kamu, kenapa kamu 2 tahun nggak kerja? Oh saya bisnis Pak atau Bu gitu. Nanti dia punya kekhawatiran, wah nanti nih orang kalau misalkan kerja di kantor saya, nanti dia resign lagi dong gitu. Jadi kan yang ngelamar banyak ya, bukan kamu doang. Nah nanti dia akan lebih memilih orang yang memang pengennya kerja gitu ya. Jadi sekali kita resign, untuk balik lagi ke industrinya, kalau memang kita nggak punya kenalan akan sulit gitu. Yang ketiga adalah tipe keluarga kamu. Tipe keluarga besar kamu kayak apa nih? Kalau semuanya freelancer, pebisnis, itu bebas. Semua kamu nggak akan pernah punya tekanan sosial atau ya tekanan di masyarakat atau omongan masyarakat yang nggak enak di kuping kamu. Kalau kamu, apalagi nih kepribadian lagi ya, apalagi kalau kamu orangnya ngedengerin apa kata orang. Nah itu tuh sulit banget gitu kalau misalkan tipe keluarga kamu yang kantoran, ngomonginnya nih nanti lagi arisan gitu ya, arisan keluarga, terus ngomongin tentang si ini gimana jabatannya, si ini kemarin keluar negeri lagi dinas gitu, sementara kamu bisnis online-nya lagi terpuruk. Nah kamu siap apa enggak gitu. Biasanya kalau kamu lagi di posisi terpuruk, terus kamu ada di keluarga besar kamu, terus mereka lagi ngomongin yang pada ngantor terus naik jabatan. Nah itu tuh kamu jadi galau sendiri. Kalau kamu udah galau, bisnis kamu tuh akan ke impact gitu. Jadi lihat-lihat dulu deh keluarganya kayak apa. Nah kalau keluarga saya itu sebenarnya tipe keluarga yang memang kerja ya, memang kerja semua. Adik saya kerja, ibu bapak saya kerja, saudara-saudara sepupu saya kerja. Tapi saya cuek aja gitu, karena saya tahu kepribadian saya ini nggak bisa kalau di kantor. Pertama saya nggak bisa nih kalau ada yang salah gitu ya, terus saya diem aja, itu tuh bakal ketahuan sih di muka saya. Jadi kebanyakan sih saya akan nggak cocok, saya akan crash gitu, entah crash secara langsung atau crash secara di hati saya. Jadi ya udah umur 26 tahun apa umur 27 saya udah mutusin 3 tahun di perusahaan, saya mutusin ya udah deh saya mau bisnis online aja, plus saya juga cewek. Terus yang keempat nih saya mau bahas minusnya kantoran. Plusnya kantoran dulu deh. Plusnya kantoran. Plusnya apa sih? Plusnya adalah kita punya jabatan. Ya, di Indonesia ini jarang lah orang ngomong kamu bisnis apa atau kamu bikin konten apa, enggak kayak gitu. Meskipun di sekarang ya banyak konten kreator, tapi pasti yang ditanya sama masyarakat adalah kerjanya apa, kerja di mana, ya kan? Nah itu kamu tahan nggak kalau kamu cuman bahas, enggak saya sih bikin konten aja. Nah kamu bakal nggak pede gitu. Tapi kalau kamunya pede, iya aku bikin konten kreator, aku bikin konten gitu ya. Terus ini YouTube aku gitu, kamu malah promosi bisnis online kamu atau kamu promosi YouTube kamu, nggak ada masalah ya. Nah yang kedua yang paling penting adalah fasilitas kesehatan. Untuk umur yang 25-30 fasilitas kesehatan mungkin nggak dianggap penting karena kan masih sehat. Tapi nanti kalau misalkan udah 35 ke atas nih ya, kita mulai 38 deh ya umur saya itu udah mulai ngerasain sakit-sakit yang tadinya kalau umur 25 mah ya biasa aja gitu, minum Milanta juga udah beres. Tapi umur 38 kalau misalkan kita mah gitu, itu obatnya tuh harus khusus ya.
Nah, sedangkan kalau yang namanya rumah sakit itu makin mahal kan ya makin enak pelayanannya. Kalau makin murah ya makin judes-judes lah susternya. Itu sih, itu penting banget kalau buat saya ya. Bisa sih kita pakai BPJS gitu. Cuman coba deh kalau kamu nih lagi di posisi galau, coba kamu bandingin. Kamu kan masih ngantor nih. Kalau kamu belum pernah ke puskesmas atau pakai fasilitas BPJS kamu pakai. Kalau kamu belum pernah ke rumah sakit swasta yang paling mahal di lokasi kamu datang. Mumpung kamu masih kerja. Nah, nanti kamu bedain rasanya gimana. Terus kamu tanya ke diri kamu, nggak apa-apa, oke nggak ya saya di sini di rumah sakit swasta yang mahal, atau oke nggak ya saya pakai BPJS di rumah sakit ini gitu. Kalau jawabannya oke, ya udah aman, itu berarti kamu bisa resign. Nah, minusnya kantoran. Positifnya kantoran lagi itu kan gajinya pasti ya tetap. Tapi ini juga bisa jadi minus. Kalau gajinya misalkan di UMR Jakarta kan sekarang 4 juta. Sementara kan harga naik terus, jadi inflasi kita kan jadi si inflasi ini lebih cepat naik dibanding gaji kita. Nah, itulah minusnya kantoran. Jadi gajinya ya segitu-segitu aja. Jadi besaran gaji kita nggak bisa tentuin. Tapi kalau gaji kamu udah di angka 20 juta, ya nggak ada masalah gitu. Nggak perlu, kamu benar-benar harus pikir-pikir gitu untuk resign dari kantor. Terutama yang punya bonus tahunan, apalagi yang bonus tahunannya bisa 2-3 kali. Terus fasilitas kesehatannya tuh yang udah nggak ada budget gitu. Wah, itu benar-benar harus pikir-pikir ya. Oke, positifnya bisnis. Positifnya bisnis adalah untuk kepribadian yang bebas ya, kayak saya. Itu kita bisa lebih enak untuk atur semuanya sendiri gitu. Terus kita bisa atur waktu kita. Jadi sebenarnya hidup jadi bisa lebih seimbang. Bukan berarti saya bilang kalau yang kantoran hidup nggak seimbang, bukan. Tapi saya yakin akan lebih mudah kalau kita bisa atur waktu kita sendiri. Kapan kita olahraga, kapan kita masak, kapan kita waktu keluarga, kapan kita ngurusin anak. Itu semua bisa kita atur sendiri. Tapi semakin kecil waktu yang kita taruh di bisnis kita, maka akan semakin kecil pula hasilnya. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat ya. Memang positif bisnis adalah kita fleksibel banget gitu dalam mengatur waktu. Tapi itu bisa jadi negatif kalau kitanya nggak disiplin sama diri kita. Karena ya nggak ada yang nyuruh-nyuruh kamu lagi gitu. Nggak ada yang mengancam kalau kamu telat dipotong gaji, itu nggak ada. Nah, minusnya bisnis online. Minusnya bisnis online nih ya kita pusing ya setiap hari, setiap bulan lah ya. Kalau saya mah setiap hari. Kita harus berpikir ini kedepannya nih mau bikin apa. Itu tuh harus kita pikirin. Jadi kalau kamu tipe yang kreatif, nggak pernah habis ide, itu sih asik-asik aja di kamu. Tapi kalau kamu udah stuck, wah itu kamu akan lebih challenging sih di situ. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kapan nih kita resign kantor? Kesimpulannya pertama, kamu lihat kepribadian kamu lihat tipe keluarga kamu kayak apa, kamu perempuan atau laki-laki. Itu yang 3 tadi. Sesudah itu kalau gaji kamu udah 2 kali atau ya 1 kali deh yang minimal dari gaji kantor, oke, kamu boleh resign. Harus kamu kasih batas waktu. Kalau misalkan dalam 2 tahun bisnis saya nggak jalan, ya berarti saya harus ngantor lagi, nggak perlu gengsi gitu. Nanti apalagi kalau kamu punya anak, karena kan beras nggak dibeli sama gengsi ya. Ya udah nggak apa-apa, kerja aja, nggak ada masalah. Kita we make mistakes gitu. Kamu santai aja. Yang penting kita jalan terus, selalu memperbaiki diri gitu. Itu yang kalau kamu jadi pebisnis sih harus kayak gitu. Nah, semoga video kali ini jelas ya. Tapi kalau emang kamu masih belum jelas, kamu komen aja apa yang mau kamu tanya. Oke? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.